Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1935. Satu lawan tiga raksasa. Menurutku dia tidak akan berani. Saat Ramon Storm hendak mengatakan bahwa Nathan Clark tidak akan berani datang. Tanpa diduga. Sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara terdengar seperti petir, meledakkan semua orang. Semua orang yang hadir tertarik dan menoleh. Satu sosok muncul di kejauhan. Dia adalah Nathan Clark. Semua mata tertuju pada Nathan Clark. Anak ini benar-benar datang. Kenzo Warren mengutuk. Reaksi pertama semua orang adalah terkejut. Terlalu muda. Terlalu biasa. Hah, siapa bocah ini sebenarnya? Beraninya datang berbuat onar di keluarga Raja Judi. Aku termasuk orang berwawasan luas. Aku mengenal ratusan jenius di Neslandia. Aku bahkan tahu generasi muda yang sedikit terkenal. Tapi wajah bocah ini sangat asing. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Benar. Aku sama sekali tidak mengenal bocah ini. Entah berasal dari mana bocah lugu ini. Beraninya membuat masalah di keluarga Raja Judi. Orang-orang mulai berdiskusi. Tidak ada yang mengenal Nathan Clark sama sekali. Semua orang mengatakan bahwa Nathan Clark cari mati. Gimson tertegun untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan heran. Dia yang berani mencari masalah dengan keluarga Storm. Gimson hanya dapat memahami beberapa bahasa Neslandia. Pada awalnya, dia mengira kekuatan besar yang datang mencari masalah dengan keluarga Raja Judi. Tidak disangka hanya satu orang. Ya, hanya satu orang. Gimson terlihat dingin. Seorang diri berani menantang keluarga Storm. Cari mati. Berhenti. Penjaga pintu menghentikan Nathan Clark. Biarkan dia masuk. Raja Judi melambaikan tangannya. Penjaga itu menyingkir. Dengan tangan di belakang, Nathan Clark melangkah ke Villa Gondraha selangkah demi selangkah. Melihat orang-orang di sekelilingnya, Nathan Clark tertawa. Ternyata kalian sangat peduli dengan apa yang aku katakan. Sudah datang semua orang yang dapat membantumu. Haha, itu pasti. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu memorak-porandakan tempat ini. Raja Judi mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Nathan Clark. Hanya untuk menambah pertunjukan untuk semua orang. Kenzo Warren dan beberapa orang lainnya mencibir. Bocah, kamu pasti akan mati hari ini. Aku telah mengampunimu satu kali saat kejadian di kapal itu. Ternyata hanya untuk membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tidak peduli seberapa kuat Nathan Clark, menghadapi penguasa terkuat di Tanjung Emas dan perusahaan Kalapani, dia akan mati binasa. Jenny Storm memandang Nathan Clark dan tidak sadar menghela nafas. Dia berani datang seorang diri ke perjamuan. Keberaniannya patut diapresiasi. Ya, tidak perlu alasan lain. Dia berani datang membuktikan dia sangat berani. Nathan Clark berjalan ke depan selangkah demi selangkah, melihat sekeliling, dan pandangannya mendarat di Raja Judi. Julio Storm, waktu sudah habis. Apa kamu akan menyerahkan orang itu atau tidak? Tanya Nathan Clark. Kualitas psikologis anak ini sangat mengerikan. Dia tidak takut menghadapi semua pemimpin Tanjung Emas. Jauh lebih hebat daripada muridku. Pemimpin misterius Kyogo menghela nafas. Raja Judi merentangkan tangan. Hasilnya sangat jelas. Aku tidak akan menyerahkannya. Jika mampu cari sendiri. Hahaha. Semua orang di keluarga Raja Judi tertawa. Sangat kekanak-kanakan dan konyol. Mengancam keluarga Raja Judi. Apa dia sakit jiwa? Waktunya habis. Aku tidak akan menyerahkannya. Bukankah kamu mengatakan aku akan menerima risikonya sendiri? Kami sangat ingin tahu apa konsekuensinya. Raja Judi tidak sabar untuk melihat risiko yang dimaksud Nathan Clark. Yang lain juga ingin melihat risikonya. Di mata mereka, Nathan Clark seperti badut akrobatik. Mereka semua ingin melihat apa yang bisa dilakukan badut itu. Nathan Clark menyeringai. Oke, bagus sekali. Memaksaku bertindak sendiri. Jangan menyesal. Nathan Clark juga mengingatkan. Suara terdengar di mana-mana. Tidak ada yang menyesal. Ayo maju saja. Ayo cepat. Agar kami dapat melihat risiko yang tidak dapat kami tanggung. Ayo. Kenapa bertele-tele? Cepatlah. Hahaha. Kenzo Warren dan yang lain juga aktif mendesak. Seolah-olah mereka takut Nathan Clark tidak akan bertindak. Raut wajah Nathan Clark tiba-tiba berubah.
Momentum menghancurkan gunung dan sungai meletus dari tubuhnya. Bab 1936. Menaklukkan seluruh klan Raja Judi. Duar. Nathan Clark mengeluarkan tendangan. Arus udara yang mengerikan menyapu. Krak, krak, titik titik titik. Kemanapun ia lewat, seluruh jenis bangunan dan peralatan meledak. Seluruh ruangan perjamuan berantakan. Arus angin dengan paksa menarik garis hangus hitam di tanah sepanjang puluhan meter. Krak, duar. Sebuah bangunan yang tidak jauh runtuh. Kepulan asap dan debu memenuhi penonton. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Nathan Clark tiba-tiba menyerang. Kekuatan satu tendangannya begitu mengerikan. Orang-orang di depan mendesak. Sebenarnya ingin melihat lelucon Nathan Clark. Tidak disangka dia sungguh melakukannya. Ini, ternyata dia seorang master. Serangan Nathan Clark mengejutkan penonton. Termasuk pemimpin misterius Kyogo dan rekannya. Mereka ikut terkejut. Sangat kuat. Dalam generasi muda pasti selalu ada orang spesial. Pantas saja dia berani datang memprovokasi keluarga Raja Judi. Ternyata dia benar-benar memiliki kemampuan. Tangkap dia. Keluarga Raja Judi tidak tahan lagi. Dengan lambaian tangan Ramon Storm dan sejumlah besar master menyerang Nathan Clark. Nasib berulang kali memprovokasi keluarga Raja Judi adalah kematian. Anggap saja menonton pertunjukan yang bagus. Raja Judi tersenyum. Pemimpin misterius Kyogo dan yang lain ikut tertawa. Sama sekali tidak menganggap Nathan Clark. Duar, 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 titik titik titik. Tapi Nathan Clark seperti bermain sepak bola. Menghabisi satu orang dengan satu tendangan. Satu demi satu. Terbang melintasi ruangan. Seperti bola meriam berbentuk manusia. Meledakkan seluruh villa menjadi berantakan. Lambat laun. Senyum di wajah Raja Judi menghilang. Ekspresi pemimpin misterius Kyogo dan yang lain juga membeku. Brak, brak, titik titik titik. Nathan Clark melepaskan kekuatan dewanya. Master-master dari keluarga Raja Judi seperti ayam dan anjing kampung. Di depan Nathan Clark, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Segera, ratusan master berserakan di seluruh villa. Terkapar, mengerang dan berguling. Pemandangan sangat kacau, lemah. Nathan Clark mencibir. Saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa tertawa lagi. Nathan Clark jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Terutama Jenny Storm dan Kenzo Warren yang paling terkejut. Mereka lebih dulu bertemu dengan Nathan Clark. Sekarang Kenzo Warren mengerti kepercayaan diri Nathan Clark saat memprovokasi mereka. Juga mengerti mengapa Nathan Clark turun tanpa ada yang mengetahui. Seberapa kuat orang biasa ini. Pada awalnya, dia tidak mau melihat kedua kali. Tapi sekarang Jenny Storm harus memperhatikannya. Sampah. Sekelompok sampah. Ayo, tangkap dia. Ramon Storm dan Jason Storm menjadi marah. Mengirim lebih banyak master yang lebih kuat untuk membunuh Nathan Clark. Nathan Clark menyeringai sinis. Bertarung dengan ratusan master. Duar, krak, titik titik titik. Nathan Clark selalu dapat memukul musuh. Darah berceceran. Dan teriakan histeris. Kuat seperti dewa. Dengan sikap yang tak terkalahkan. Nathan Clark membuat keluarga Raja Judi kewalahan. VTTT. VTTT. Titik titik titik. Di mana Nathan Clark lewat. Banyak orang berjatuhan. Darah melumuri tanah. Seluruh villa berantakan. Raut wajah keluarga Raja Judi dan para tamu yang datang sangat jelek. Seperti memakan lalat. Aib. Aib terbesar. Seorang diri melawan keluarga Raja Judi. Namun mereka tidak bisa menghentikannya. 7 atau 800 master telah dihabisi dalam waktu sesingkat itu. Sama sekali tidak bisa menghentikannya. Keluarga Raja Judi tidak takut apa yang bisa dilakukan Nathan Clark. Lagi pula kartu truf asli mereka belum dimainkan. Pemimpin misterius Kyogo dan tuan muda perusahaan Kalapani masih di sini. Meskipun Nathan Clark memiliki kemampuan dahsyat, bisakah dia mengalahkan pemimpin misterius Kyogo yang berada di peringkat langit keempat? Hal yang mustahil. Hanya saja adegan ini sedikit memalukan. Benar-benar membuat keluarga Raja Judi kehilangan muka. Lingkaran atas hanya mementingkan muka. Nathan Clark telah membuat keluarga Raja Judi kehilangan muka. Raja Judi tidak bisa keluar dari situasi memalukan di depan pemimpin misterius Kyogo dan yang lain. Saudara Raja Judi, apa perlu aku yang bertindak? Pemimpin misterius Kyogo bercanda. Membunuh seekor tikus.
Bagaimana mungkin memerlukan Anda untuk bertindak? Bersambung.